Traveler, hari ini kita akan melakukan sharing tentang berkebun durian bersama Pak Haryanto Sumitani Farm. Temanya adalah sustainable berkebun. Bagaimana menciptakan perkebunan yang sustain, tiap tahun bisa berbuah dengan baik dan hasilnya bagus. Mulai. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Brother Haryanto Sumitani. Oke, terima kasih Pak Ali dan terima kasih juga teman-teman yang sudah datang. Atau apa? Pengelola kebun orang Sama. Oh bagus. Kebunnya di mana? di Gunung Putri, Pak. Gunung Putri. Berapa luasnya? Yang di Gunung Putri sekitar 22. 22 hektar. Oh, apa yang ditanam? Saking mau Sama dua ya. Oh bagus begitu. Oke, di sini kelihatan ada yang baru juga, ada yang udah, maksudnya yang baru mulai, ada juga yang baru punya lahan belum menanam, dan juga ada juga yang baru menanam dengan umur baru 1 tahun ya. 1 tahun, ada dua yang udah umur generatif, fase generatif. Jadi kita mungkin bahannya kita dari awal aja ya, cuma kita skip yang cepat ya. Oke. Coba kita lihat hari ini. Selalu memulai ya. Sebenarnya kita berkebun durian, kita ingin kebun durian seperti apa yang kita inginkan. Ada yang hobi, ya, ada yang komersial, ada betul-betul super komersial seperti sawit gitu ya, maunya ratusan hektar. Tentu saja cara pengelolaan dan fokusnya berbeda. Misalnya kalau orang dengan pohon cuma 20 batang, saya sarankan supaya dia kalau tanam poci atau apapun klonnya, dia harus jadi petani yang menghasilkan klon tersebut terbaik, karena dia tidak banyak kan, dia bisa fokus. Orang skala besar tidak bisa, harus bikin SOP secara global. Nanti hasilnya ada yang rendah, ada yang medium, ada yang tinggi gitu, secara global. Dalam semua kebijakan harus secara global gitu. Jadi kita harus tahu dulu kita seperti apa yang kita inginkan. Terus duitnya, paling penting duitnya berapa? Dari duit itu kita bikin optimalisasinya. Apa yang harus penting dari uang tersebut? Gitu. Terus jenis duriannya apa? Nah, bagaimana kita menentukan jenis durian? Pertama, orang tentu saja harga yang ini saya breakdown nanti ya. Tentu aja harga pasar yang paling tinggi. Tapi belum tentu yang paling menguntungkan. Kalau jenisnya paling tinggi, yang harganya paling mahal, tapi kalau buahnya sedikit, total per pohon hasilnya tidak banyak, untuk apa juga? Kalau buahnya mahal, tapi cost-nya lebih mahal, untuk apa juga? Contohnya sekarang terjadi di Pahang, Sungai Ruan. Mereka dulu paling top di sana adalah Musangking, tapi mereka sekarang berubah ke Oci. Bukan karena harga pasar, tetapi dalam pasar durian terkenal ada grade A, grade B. Salah satu grade itu adalah menentukan grade A itu dia harus bulat dan isinya setiap ruas ada. Ternyata Musangking untuk mendapatkan grade A cuma 20%. Tapi kalau Oci untuk mendapatkan grade A bisa 70%. Jadi mereka beralih sekarang ini. Nah itu jadi kita harus tentukan juga jenis durian apa yang kita inginkan. Terus karakternya pasar kita di mana? Itu kan durian harus tahan kan, harus fresh dari kebun sampai ke pasar. Gitu. Itu bisa di-upgrade nggak daya tahannya? Ada yang bisa di-upgrade, bisa tidak bisa di-upgrade jenis klonnya. Terus lahan kita seperti apa? Iklim kita apa? Gitu. Apakah lahan kita ini tertutup? Maksudnya kita hanya punya 2-3 hektar tapi dikelilingi hutan, jadi tertutup yang terletak di lembah. Apa kita di dataran terbuka atau tinggi? Itu juga ada pengaruh juga dalam pembelian klon dalam rangka optimalisasi hasil. Itu ada ilmunya semua, ada considerationnya semua. Gitu.
dan jarak tanam kita seperti apa. Gitu. Nah, jarak tanam ini menentukan juga jenis apa, karena setiap jenis dia punya bentangan cabangnya, kanopinya berbeda-beda. Begitu. Sedangkan durian, salah satu intinya adalah durian akan berbunga kalau dia mengalami stres. Karena dia mengalami stres, dia akan terbentuk suatu hormon yang merangsang berbunga. Cara menanam itu menentukan lebih gampang atau lebih susah dia mengalami stres. Nah, ini dari awal kita harus tentukan seperti itu. Nah, masih ada satu lagi. Nah, orang bilang ke durian, silakan. Durian bisa berbuah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kebun saya kebetulan berbuahnya 4 tahun, tapi bukanlah untung, rugi. Buah dihasilkan dengan kos yang dikeluarkan untuk berbuah itu, ternyata kosnya lebih mahal. Gitu. Jadi kalau ditanya saya idealnya kapan berbuah? Kalau oci itu 6 tahun, musangking mungkin 7 tahun. Kalau seperti saya, kalau saya jalan ke Pahang, saya tanya, Eka bisa berbuah kapan? Mulainya 6 tahun. Mereka bilang, oh kita di sini ada yang berbuah 4,5 tahun, 5 tahun. Oh masa? Mereka heran. Tapi berbuah kan tidak produktif, gitu. Oke? Skip. Nah, persiapan kebun ya. Kita cepat aja. Kebun itu ya, skip. Pemilihan lahan. Ya, lahan ini penting. Mulai dari jenis tanah, ya, paling penting jenis tanah dan kondisi jenis tanah, maksudnya adalah kandungan organik di tanah tersebut dan kandungan liat dan pasir di tanah tersebut. Itu akan menghasilkan berbeda-beda ya. Ya. Nanti kalau mau tanya detail, potong aja boleh. Iklim. Nah, iklim ini penting. Salah satu iklim adalah pada saat pematangan buah. Pematangan buah itu ada nature fermentasi buah. Dia bukan memerlukan sinar matahari, tapi memerlukan suhu lingkungan. Kalau kita zaman dulu buah, kalau kita buah mengkal mau cepat matang kasih karbit kan, tujuannya supaya panas. Dan fermentasi itu perlu suhu ya lingkungan. Gitu. Jadi akan berbeda lah di suhu lingkungan yang di dataran rendah, suhu lingkungan lebih tinggi dibandingkan dataran tinggi, kena angin dingin, suhu lingkungannya rendah, itu akan berbeda. Nah juga ada klon yang mungkin lebih adaptif untuk sana. Ini kita juga pertimbangkan juga. Ya. Oh, persiapan lahan. Persiapan lahan ini kuncinya adalah ini. Kita tahu bahwa tanah yang ideal buat durian itu seperti apa. Seandainya kalau kita membuat lahan yang tidak ideal, maka kita perlu persiapan tambahan untuk membuat dia mendekati ideal. Kalau ada pertanyaan boleh potong ya. Misalnya contoh, lahan kita tidak memiliki kekurangan bahan organik. Pada persiapan ini kita harus menambah bahan organik. Misalnya bahan kita terlalu banyak liat, kadar liatnya. Mungkin pada persiapan ini kita harus tambah pasir. Ini dilakukan di Malaysia, gitu ya. Oke, ini silakan terus. Nah, penyiraman ini banyak sekali. Tapi tujuan penyiraman adalah supaya di dalam tanah itu ada air dan semua akar bisa menyerap air tersebut. Akar yang mana? Semua akar. Bukan akar tertentu, semua akar, karena dia akan mengambil mineral, dia akan melarutkan mineral. Jadi sebenarnya penyiraman ini harus serata mungkin, terdistribusi seluas mungkin. Karena kalau dia bertumpu kepada satu titik, tentu saja jumlah air di titik tersebut akan melewati titik jenuhnya dan akan mengalir kemana-mana, akan membawa mineral di tempat titik siram tersebut kemana-mana, akan terbuang.
Kalau tenaga kerja misalnya di kebun Bapak, berapa orang yang Bapak anggap mengerti tentang kebun durian? Juga semua lokasi ya. Ada lokasi yang 3 orang nanti. 3 orang. Yang udah lama ya. Terus yang itu biasa borongan untuk bikin dia punya terumbu ya, atau apa bersihin apa. Terus yang beda-beda blok dan beda orang lagi. Jadi kalau kita memiliki beberapa ahli, lebih dari 1 ahli pasti cost ya, itu mahal kan? 3 orang ahli dengan 1 orang ahli dengan 2 orang tidak ahli berbeda gitu. Tapi yang paling ya, saya turun. Saya punya kebun sekarang 1.200 batang. Semua tanaman saya dari kecil sampai besar saya turunin dengan tangan saya sendiri. Itu. Saya ajarin karyawan saya pruning tahap demi tahap. Karena pruning sangat penting. Begitu salah, you harus tunggu lagi, gitu. Jadi manajemen tenaga kerja saya sarankan begini. Misalnya carilah orang karyawan yang betul-betul suka berkebun, dan kalau bisa jangan SMA, SD atau SMP. Karena orang-orang seperti ini kita bicara Jabodetabek ya, kalau tempat lain saya kurang tahu ya. Karena orang-orang dengan pendidikan inilah yang sustain bisa dikebun. SMA dia mau jadi satpam walaupun gaji kecil, nggak ada pengetahuan dia mau begini. Satpam gagah. SD nggak bisa. SD paling nggak bisa jadi office boy, bersih toilet segala macam. Nah, orang-orang yang SD kayak begini yang sekarang ada pasar dari tenaga kerja untuk kebun. SD dan SMP, SMA kecerdasannya sama, karena kecerdasan berbeda dengan pengetahuan. Pintar, kalau pintar itu orang yang punya banyak pengetahuan. Misalnya ini contohnya, ini pohon durian. Bagaimana cara menebarkan pupuk? Kalau ini pohonnya nih, ini kanopinya. Bagaimana cara menebarkan pupuk? Siapa yang tahu? Pak Ermain, cara menebarkan pupuk bagaimana? Ini pohon durian, ini pokoknya kata, gimana cara menebarkan pupuk? Kita ambil biasanya merata ya, diambil di tengah-tengah tadi sampai di ujung tadi. Itu macam-macam polisinya. Prinsipnya akar durian paling dalam 90 cm, ya, tapi 70% di 30 cm-an. Ya, setiap jenis tanah yang berbeda, tanahnya gembur dia makin ke dalam, tanah tidak gembur dia makin keluar. Tapi penyebaran akan berbeda. Misal itu pohon saya sebar ini, berbeda dengan begini. Ini pohon saya kelilingin. Saya nggak boleh, kalau you mau 1 meter, you berdiri 1 meter, 1 meter terus. Hasilnya akan berbeda. Setuju nggak? Itu SOP. Salah satu contoh SOP. Jadi harus ada SOP-nya. Dia harus tahu kenapa SOP-nya begitu, standarnya apa. Ini harus dibikin. Itu mudah bikinnya. Kayak kita tanya, kita kasih tahu. Karyawan A pegang ini, B pegang ini. Habis itu 6 bulan ganti. Di posisinya berubah. Jadi semuanya siap mengganti yang di atas. Setuju nggak? Saya juga baru belajar. Kalau nggak setuju, tolong dikasih tahu kalau ada yang salah. Mineralnya kita kasihkan, pupuk kita kasihkan, dia harus merubah diri dulu menjadi ion, dan ion itu yang diserap ke atas. Makro maupun mikro maupun biostimulan masing-masing punya peranan masing-masing. Ada lauknya, ada buah ya. Gitu. Memang perbandingan itu sangat penting. Oke? Terus fungisida dan herbisida ini juga penting. Ini sangat mempengaruhi lingkungan kan. Kita tahu kan kalau kita pakai baygon, obat nyamuk, ya. Itu ada perusak lingkungan, ada yang mati dalam lingkungan tersebut karena itu. Kita targetnya nyamuk, tapi mungkin selain dari nyamuk juga ada yang mati. Makanya saya kasih tahu apakah pemupukan secara organik
bisa survive atau tidak. Dalam hal ini yang terkenal pakai kohe ya, kohe. Selama dia tidak memakai herbisida dan insektisida, fungisida yang sifatnya kimia, tapi pakai yang bio, dia bisa survive. Kenapa? Tidak ada yang mati. Mikrobanya tidak mati. Tapi kalau dia tetap pakai fungisida dan insektisida kimia, saya pesimis, gitu, pasti ada kendala. Dari kebun kita, segmen kita nanti konsentrasi ke segmen market yang jenis yang kita anggap cocok buat kebun kita, sehingga kita bisa untuk jenis tersebut kita bisa jadi the best, gitu. Itu lebih penting gitu. Nah, terus ada pemilihan bibit ya. Tadi ada yang bilang bibit 2 meter, ya. Bibit, permasalahan bibit itu begini. Pertama, bibit dari biji yang sudah tidak sehat. Biasanya orang dapat biji sapuan. Jadi dari durian traveler mereka makan durian, bijinya dibuang ke sampah, sudah berhari-hari diambil buat bibit. Situ udah ada jamur, udah apa. Jadi waktu ditanam, batang bawahnya itu udah ada patogen penyakit. Gitu. Makanya skala besar di Malaysia, semua kebun skala besar mereka melakukan pembibitan sendiri dari awal, atau mereka beli dari tempat yang mereka percaya, tapi habis itu mereka steril, supaya patogen dari luar tidak terbawa ke dalam. Kalau nggak, nanti ada kendala, kita sibuk memerangi penyakit, terutama Phytophthora sama Pythium. Oke, terus lubang. Nah, lubang tanam tergantung kita datarannya seperti apa. Apakah tanah kita datar, apa kita tapak siring, ya, itu berbeda. Gitu. Prinsipnya bagaimana kita memudahkan kerja, pertama. Kedua adalah durian tersebut bisa tumbuh dengan sehat. Salah satu yang dipentingkan adalah oksigen. Kebun saya ilarannya tinggi-tinggi, kenapa nggak dipotong? Saya mau potong, tapi begitu tinggi saya potong, tapi saya nggak mau musnahkan. Kenapa? Saya butuh ilalang. Jadi beda-beda. Nah, kenapa butuh ilalang? Nanti saya bisa jelasin. Gitu. Jadi rumput pelindung prinsipnya adalah akarnya nggak boleh terlalu dalam, dia nggak boleh terlalu tinggi. Gitu. Mau diberikan jenis apapun juga silahkan. Saya termasuk orang tidak sependapat dengan kalau kanopi durian harus bersih dari rumput. Saya tidak setuju. Ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Pohon durian itu genetik yang tumbuh di hutan. Setiap rumput yang berbeda memberikan nutrisi dan hara yang berbeda dan mengundang mikroba yang berbeda. Setiap rumput berbeda, mikrobanya tuh berbeda. Nah, contohnya, kalau kita bilang negara Indonesia di Pulau Jawa, ras mana yang paling memungkinkan membuat kudeta? Mungkin Jawa Tengah ya, karena Jawa Tengah populasinya lebih banyak kan. Kalau Betawi nggak mungkin kudeta, karena dia lebih banyak, betul kan? Jadi di dalam kanopi itu makin banyak ragam dari mikroba itu makin bagus. Tidak ada satu mikroba yang dominan. Kenapa? Kalau ada suatu yang dominan, maka hasil kotoran dari mikroba tersebut tidak bisa diserap oleh mikroba yang lain. Itu bisa karena rahimnya lemah, bisa juga sebenarnya tidak hamil karena sperma dan hidup ovariumnya tidak kompatibel, macam-macam. Yang jelas kalau bayi memerlukan suatu kondisi lingkungan di dalam rahim, dan bunga pas polinasi juga memerlukan suasana lingkungan tertentu. Kalau dia punya kelembapan terlalu tinggi, nggak bisa juga. Kenapa? Serbuk sari susah berterbangan kemana-mana di bawah angin, betul kan? Bapak punya pohon tidak sempurna juga susah. Kenapa? Tidak ada flow udara yang membawa serbuk sari kemana-mana.
bisa juga, ngerti kan? Jadi paling penting itu adalah pada saat vegetatif menciptakan suatu pohon seperti ideal kita, itu sangat penting. Sedangkan berbunga dan berbuah suatu konsekuensi logis alami gitu. Kasih tahu ya kalau istirahat ya. Siap. Yuk. Next. Pak, Ya. tadi Pak, kalau untuk yang tadi pembungaan, secara konsepnya itu dia di usia berapa atau dengan kebesaran berapa atau segala macam supaya ini pembungaan tadi itu keluar gitu Pak. Usia apa nih? Tanaman. Jadi kita bisa menangkap bahwa usia misalnya sudah 3 tahun itu pantas untuk dibungakan, atau misalnya usia 4 tahun, atau dengan ukuran tubuhnya yang sudah besar atau apa. Kalau orang paham mengatakan, saya tanya, MK biasa berbuah umur berapa? Di Indonesia berapa? Saya bilang saya punya ada 4 tahun, 5 tahun. Wah hebat ya. Kalau di sini kita patokannya paling cepat 6 tahun, amannya 7 tahun. Mereka katakan gitu. Jadi seperti saya katakan, 3 jenis pohon yang akan berbuah, sakit dan mati, sehat sekali, tengah-tengah dipaksa sama kita. Jadi kalau you menganggap keluar bunga tanda-tanda dia ingin berbunga, salah. Karena dia stres dan mau mati, dia mengeluarkan hormon. Biasanya kondisi begini keluar bunga gugur, betul nggak Pak? Gitu, salah. Karena ada satu lagi prinsip, memang berbunga dan berbuah merupakan satu sequence urutan, tapi sebenarnya proses pembuahan, proses pembungaan dengan proses pembuahan itu berbeda, terputus. Ini menurut saya. Perlakuannya pun terputus. Oke, next. Oh, ini udah. Kalau bunga harus dipangkas ya. Kalau makanya kadang-kadang sekarang kita lihat ya durian kulitnya pada tebal. Karena orang hajar terus P-nya supaya bunganya keluarin banyak. Iya Pak, kayak main ya. P-nya hajar sehingga residu P-nya itu banyak, tebal kulit tebal. Ya, sehingga harus dipangkas. Sebenarnya kalau saya lebih setuju bunga itu jumlahnya tidak boleh terlalu banyak sesuai dengan kita ingin membuahkan berapa dari pengalaman. Karena energinya lebih sedikit. Kenapa? Kalau kita kasih P terlalu banyak, ada konsekuensi dari Mulder. Nanti dilihat Mulder, kalau P terlalu banyak, dia akan menekan yang lain-lain, tidak berkembang nutrisi yang lain. Gitu. Nah, kalau saya termasuk kalau pemangkasan buah ya, itu semua orang udah tahu ya. Kalau buah terlalu banyak potong, kalau satu tangkai berapa banyak, terus kalau udah buahnya pengot-pengot, ada yang bagus buah pengotnya gitu ya, gitu kan. Ini semua orang udah tahu, tinggal di mana buah yang terbaik itu lain lagi. Oke, next. Sebentar. Ya, silakan. Untuk yang buah itu kan dari seleksi Alam. maksud saya gini, dari mulai berbunga ada orang sudah menyeleksi mana yang dibiarkan bunga jadi pentil gitu kan, lalu pentil jadi membesar. Nah itu juga ada beberapa teori pengalaman orang ya. Jadi ada yang membiarkan tadi alam aja yang bekerja, nggak ada apa-apain. Ada yang dikendalikan intervensi dari mulai bunga. Nah yang menurut saya agak urutan yang mulai pentil itu, apakah dari pentil atau sudah sekopel atau gitu, bagaimana? Bapak di mana? Pak boleh tahu? Saya kebunnya ngawur di Jonggol, jadi saya paling pengalaman, tapi saya contoh yang gagal. Itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi, Oke, saya jawab aja ya. Kita maunya bunga, semua bunga kita jadi buah, supaya kalau tidak semua bunga jadi buah, ada energi yang dibuang untuk membesarkan bunga yang tidak jadi buah. Setuju kan? Nah, tentu saja ada persentasenya gitu. Ada orang banyak timbul bunga di mana-mana, belum tentu bagus. Energinya kan terbuang. Nah, bunga begitu tumbuh bunga seperti
saudara kembar, 7 orang saudara kembar hidup di rumah yang sama, tumbuh bisa pada saat fase-fase tertentu bisa berbeda kan. Nah, Bapak harus seleksi itu yang tumbuh bunganya tidak sehat, ya. Ada yang gede-gede, ada yang panjang. Kok ini nggak gede? Timbulnya sama, ada pitingnya, buang aja. Itu satu ya. Bapak secara visual melihat bunga yang sehat tersebut, tidak sehat seperti apa. Jadi di samping itu Bapak juga lihat lokasi-lokasi di mana tidak tepat untuk buah potong. Itu sangat penting di situ. Karena kalau semua bagus ini nggak ada hasil buah, nggak ada duitnya, memang mau keluar duit terus. Itu sangat penting. Disitulah bagaimana pohon tersebut bisa menghasilkan karbohidrat sebanyak mungkin. Maaf ngomong ya, kalau Anda yang kacamata itu siapa lupa saya? Saiful dengan Pak Sigit, maaf ya Pak Sigit. Kalau disuruh lari 1 kilometer, siapa yang membutuhkan energi lebih besar, Pak Sigit atau Pak Saiful? Yang tinggi Pak. Udah tahu jawabannya. Artinya pohon begitu. Pohon tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat yang dia buat banyak. Jadi pohon terus tumbuh efisien. Kenapa? Karbohidrat yang diproduksi dikurangi karbohidrat yang dipakai untuk trubus dan dipakai untuk bunga. Bunga selesai dipakai untuk buah. Kenapa pohon subur yang tidak menghasilkan buah? Karbohidratnya habis dipakai. Karena dia subur tapi tidak efektif. Dan juga dia nggak stres, tidak menghasilkan hormon. 2 hal. Di sini steel, di sini bronze. You pernah tahu efek bimetal? Belum, Pak. Kalau ini kita panasin, dia akan bengkok. Kalau nggak ke sini. Oke. Kenapa? Setiap barang dipanasin dia akan bertambah panjang berbeda. Setuju kan? Kalau di sini nambah panjangnya lebih besar, A lebih besar dari B, dia akan kemana? Bengkoknya ke sini. Tuh. Dan sebalik ke sini. Nah, kenapa sekarang dia bengkoknya ke sana? Bagaimana mencegah itu? Gimana kalau udah naik, kita lakukan sesuatu biar dia turun? Nah, itu ada di Tarik. Ini ilmu. Ini kan tahu kan? Muai panjang ini lebih besar dari ini, dipanasin dengan temperatur sama dan bengkok sini. Dan sebaliknya, kalau terkenanya kita di teknik efek bimetal. Harus tahu pruning. Terus pruningnya, semua materi yang dalam pohon itu hasil dari karbohidrat menggunakan enzim dirubah jadi segala bentuk organik, bahan organik di dalam pohon itu. Daun, ranting, cabang, akar, kulit kayu, sakut, semuanya itu adalah perubahan dari karbohidrat terjadi sintesa menggunakan enzim menjadi sesuatu yang baru. Kita makan itu begitu juga. Berubah ada enzimnya yang berubah itu. Dasarnya adalah protein, karbohidrat dan bla bla bla. Udah jawab Pak pertanyaan? Jadi penting efektivitas sebuah balon ya. Buah itu lokasinya di mana? Itu penting. Penting. Nah, kenapa lokasi di situ? Dalam konteks pembesaran, dalam konteks pematangan buah dan lingkungan itu ada analisanya, yaitu ada di Langsung daftar sekarang kita tidak butuh daftar, tapi kita butuh DP. Nah, ini menurut sih, jadi kalau saya berpendapat begini, ada orang
bedanya di umur berapa, bro? 3 tahun. Kalau masih main vegetatif dan generatif di umur berapa? 4-5. Nah, kalau saya berprinsip proses vegetatif selama durian itu masih hidup tetap proses vegetatif. Kalau saya prinsipnya begitu. Kenapa? Dia akan tumbuh terus. Pohonnya makin besar dari kecil, membesar, dan daunnya makin banyak, cabangnya makin besar. Proses ini terjadi terus sampai dia mati. Dan saya anggap itu proses vegetatif kalau definisinya. Jadi proses vegetatif, asupan vegetatif adalah asupan yang diberikan kepada pohon tersebut untuk dia tetap hidup dengan kondisi seperti itu. Itu definisinya. Dan generatifnya adalah suatu interupsi dalam suatu interval, terjadi interupsi, terjadi perbedaan hormon, terjadi mata ketam, terjadi pembungaan. Dan interval ini perlakuannya khusus selain dari vegetatif. Tapi bukan berarti dengan adanya interupsi ini vegetatif jadi hilang. Itu saya tidak sependapat. Tapi saya bisa salah. Itu bapak-bapak cerna sendiri. Nah, makanya saya pembuahan membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan buah. Tapi selain itu juga dia membutuhkan nutrisi untuk proses vegetatif dia sebagai pohon yang hidup. Itu pikiran saya. Dan dalam pembuahan itu kita harus mencapai, ini sangat penting nih, tahapan di mana volume maksimal dari buah itu tercapai. Itu selanjutnya dia mengalami proses pematangan buah. Ini harus bagaimana cara mencapai ini? Kenapa ini harus dicapai? Berapa lama harus dicapai? Apa pengaruhnya? Itu nanti ada. Bapak kan lihat ada di buah durian, dalamnya montok banget. Ada nggak montok? Ada montok tapi separuhnya nggak matang. Ya. Gitu. Itu akibat dari macam-macam. Salah satunya proses ini. Nah, nutrisi untuk meningkatkan rasa buah. Sebenarnya presentasi yang berikutnya ada detailnya. Manis, rasa legit, rasa pahit, aroma, ada semuanya. Oke. Nah, kita harus tahu kan, kembali lagi sebentar. Nah, ini bagaimana meningkatkan rasa buah? Apa yang harus kita kasih? Kapan kita kasih? Begitu. Next. Nah, ini tidak ada orang melakukan, cuma kita lakukan. Pruning. Pada saat pematangan buah, kami melakukan pruning. Kenapa? Lingkungan dari buah, pematangan buah, fase pematangan buah berbeda dengan lingkungan yang dibutuhkan oleh pembesaran buah, pengisian buah. Ini menurut kita. Ada dewasa, dari kecil sampai dewasa, tamat sekolah, S1, S2, lingkungannya berbeda. Pada saat Anda terjun ke masyarakat, Anda membutuhkan lingkungan yang berbeda juga untuk mencapai sesuatu yang berbeda. Kalau dulu sekolah membutuhkan teman-temannya harus orang sekolahan supaya nggak kemana-mana, belajar, study group, semuanya diskusi. Kan? Tapi sudah selesai sekolah, Anda membutuhkan lain lagi. Gitu. Siapa pernah baca buku Musashi? Ada? Miyamoto Musashi, salah satu buku bestseller dulu waktu saya muda. Oke, that's okay. Jadi nutrisi yang tadi pematangan buah, pematangan nutrisi, pruning, saya pruning dan tujuannya adalah kualitas buah yang kita harus capai. Gitu. Kenapa bisa kualitas buah seperti itu? Kita coba mengendalikan. Sebenarnya faktornya banyak sekali. Tidak bisa kita kendalikan semua faktor. Tapi misalnya satu pohon kita kendalikan, persentase buah bagusnya akan meningkat. Next. Gimana makan? Udah? 5 menit dulu. Okay. Next. Ini 25 juta semua nih informasinya.
Nah ini kita bisa jelaskan secara saintifik kenapa itu terjadi. Bisa diuji coba untuk menghindari ini. Yang jelas kita nomor 9 kita udah berhasil, bagi kita kebun kita bukan masalah. Di musim hujan pun kita nggak ada pelur basah. Pelur basah. Hah? Pelur basah. Di tengah-tengah durian itu basah sehingga airnya menyebar kemana-mana, buahnya dibecek. Oh. Kadang kalau masuknya airnya lebih lama, dia proses fermentasi tahap pertama adalah mengurangkan kadar air, tapi karena dia banyak air, proses fermentasinya tidak terjadi dengan baik. Itu dibuat jelek. Nah. Next. Nah ini topiknya sebenarnya ditugaskan oleh Pak Adit itu saya. Sebenarnya saya ingin bahas fokus ini tadi, cuma karena yang hadirnya kan banyak pemula juga, jadi saya bahas. Ini topiknya setelah kita makan kita bahas. Nah ini sangat menarik. Optimalisasi karbohidrat sangat menarik. Keseimbangan pembukaan jamur patogen bla 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 gitu ya. Jadi ingat, buah yang bagus bukan didapatkan instan, tapi hasil dari pohon yang bagus. Itu pertama. Hasil dari pohon yang bagus didapatkan dari perawatan, metode yang bagus juga. Kita break dulu ya. Kadar organiknya berkurang, mikroba berkurang, ya, density pupuk kimia yang belum terurai tinggi, itu memberikan panas waktu terurai. Jadi pupuknya itu yang penting seimbang, banyak masalah lain, gitu ya, masalah lebih mudah. Kenapa kalau banyak lebih mudah? Banyak hasil dari pupuk tersebut kurang atau tidak bisa dilihat dengan mata. Apa ya rumusnya? Sekarang udah bulan September. Kapan rumusnya? Berarti ada lupa. Seperti Anda kalau dokter bertanya, kalau kita diare, apa yang dokter tanya? Kalau kita diare, kamu kapan ke toilet, kapan kencing? Betul kan? Nah, kalau kapan ya? Yuk, udah dehidrasi artinya. Setuju? Udah kurang cairan, kita lupa kencingnya kapan. Nanti udah lama gak kencing, tubuh kita udah kurang. Gitu. Jadi kekurang pupuk tuh gampang kita bisa lihat. Kok daun barunya kok keluar kecil-kecil jadinya? Kok daunnya hijaunya makin lama makin ke kuning-kuningan? Kok terubusnya dikit banget, lama banget gedenya? Biasa 2 bulan besar, ini kok udah 2 bulan jadinya kecil. Daun baru yang udah jadi tua kecil, kurang pupuk. Benar nggak bro? Jadi orang karyawan kita diajarkan simptom untuk melihat itu. Benar Pak? Kalau ketemu Pak yang lain selalu kurang pupuk, beli lagi, beli lagi. Kesimpangan. Ada pertanyaan nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada pencerahan di beberapa titik dan saya sendiri juga sebenarnya banyak yang bisa berondong ke beliau nih, belum puas hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Pertemuan hari ini selalu berkah untuk kita semuanya, bermanfaat untuk langkah kita di dunia tani. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan untuk Om Marianto Smito di Hari Tani Nasional. Terima kasih sekali ilmunya Om. Banyak manfaat dan semua teman-teman pasti ini. Senang bisa Ini harus berlanjut. Terima kasih. Nah, terima kasih sudah menonton. Ini seru banget pembekalan buat teman-teman bertani. Paling enggak kita bisa banyak hal ternyata di dalam durian yang
peneliti durian sudah sangat banyak, orang berpengalaman juga banyak. Dengan banyak yang sudah berkebun bisa sharing ke teman-temannya yang mulai berkebun. So you travel, nantikan pelatihan berikutnya.